Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Winata menjumpai sahabat misteri dimanapun berada. Malam ini saya berada di sekitaran kawasan Cikeas. Jadi di belakang saya ini ada lokasi yang banyak warga sekitar bilang ini adalah makam keramat. Jadi makam keramat ini saya juga belum tahu sejarahnya seperti apa dan ada cerita apa. Seperti biasa, sebelum saya mengajak sahabat misteri untuk menelusuri area-area yang konon katanya menyimpan aura yang mistis, saya akan panggilkan kedua sahabat saya untuk menggali sejarah dan cerita yang ada di lokasi tersebut. Langsung saja, sahabat misteri, saya panggilkan Kak Melsia dan juga Mas Ageng. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Halo Kak Melsia, Ya. Gimana kabar malam ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya Mas Ageng ya? Alhamdulillah. Oke, jadi kita ini sekarang berada di kawasan Cikeas ya Kamel ya. Nah, di belakang kita ini ada makam keramat. Justru kalau saya ini melihatnya ini makam Eyang ya. Ya, yang siapa Mas Ageng? Ya, saya belum tahu namanya Eyang siapa. Yang jelas dia itu, jadi kalau kita punya orang tua, orang tua kita punya orang tua lagi disebut mbah. Buyut gitu ya? Nah ya, tapi kita ini bentuknya Eyang. Eyang gitu Cuman ya? kalau saya lihat dia itu memakai jubah putih dan dia berjenggot segini. Oke. Dan wajahnya itu sangat tampan. Sangat berseri gitu Benar. ya? Betul begitu Kamel? Oke, jadi kalau bisa dibilang ini adalah kayak ulama atau penyebar agama Islam mungkin ya? Bisa dikatakan Seperti itu ya Mas Ageng ya? Kalau saya lihat juga nggak jauh dari makam tersebut ada sumur yang bisa dikatakan itu sumur keramat. Oke, jadi ada sumur keramatnya Kamil di Ya. area makam. Ya, betul. Itu kalau bicara sumur pasti kan ada air ya? Benar. Dan juga bisa mungkin airnya berkhasiat bisa menyembuhkan orang sakit kah? Seperti itu Mas Ageng? Ya mungkin dengan kepercayaannya masing-masing ya. Balik lagi kita hitungannya kayak ikhtiar gitu. Betul, ya, betul. Kan? Tapi ya sejauh ini memang banyak orang yang berbondong-bondong datang kemari ini untuk mengambil air. Cuman nggak semuanya itu mengambil air dengan niatan baik, tapi banyak juga yang disalahgunakan gitu. Oke, jadi ada juga ya untuk orang yang hal positif, ada juga hal yang negatif. Ya. Jadi kalau kita itu sebaiknya kita harus mengambil hal-hal yang positif aja ya Kamil ya Mas Ageng ya. Betul. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya ke area belakang. Kita pingin melihat ada apa di area makam keramat sana ya. Yuk. Kita berada di gerbang ya Mas Ageng ya. Ya Kamil ya. Jadi sebenarnya sih nggak gerbang, jadi ini turun ke bawah. Jadi gerbangnya itu ada lagi. Cuman di depan sana. Iya, ini ada jalan dua. Ya. Yang satu menuju ke atas, yang satu ke bawah. Oke, ini ada dua jalur ya sahabat misteri. Jadi kita yang mau kita lalui jalur yang mana Mas Ageng? Berhubung kita niatnya dari awal udah baik ya. Dan kita akan menuju ke atas. Karena kalau ke bawah ini satu dimensinya berbeda. Oke. Dan dia ini sangat negatif. Oke. Jadi di sini ada dua jalur. Kalau kita menuju sisi kanan, ini Mas Ageng melihat positif ya auranya ya Mas Ageng ya. Cuma kalau yang sisi bawah kiri itu negatif ya Kamel ya. Ya udah kalau gitu kita langsung lihat ke dalam ya. Yuk. Ya. Oke, sahabat misteri. Nah, ini kita memasuki area makamnya itu diselimuti oleh pohon itu ya Mas Ageng ya. Pohon bambu ya Mas Ageng ya. Ya, di pohon ini ada sosok apa Mas Ageng yang Mas Ageng lihat? Ya, sejauh ini saya lihat masih ada banyak perempuan ya. Penghuni? Iya. Perempuan ya? Perempuan. Oke. Jadi Mas Ageng lihat nih di area pohon bambu ini banyak sosok wanita ya Mas Ageng ya? Iya, benar-benar. Ya. Ya, kita langsung dalam lagi. Ya. Jadi ini memang penghuni sini ya Mas Ageng ya? Ya. Salah satu perempuan di sini ada yang ingin berinteraksi. Gitu. Mungkin bisa diinteraksikan langsung nanti dengan bermediator? Mau bermediator? Capek. Oke, jadi nanti aja ya kalau kita memang di dalam ya, kalau memang ada interaksi yang lebih positif, kita bisa akan menggali cerita dan sejarah apa yang ada di
makam keramat tersebut ini guys. Ini Mas Ageng dia sepertinya lagi berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini. Ya Mas Ageng, Kamel, ada komunikasi apa yang didapat dari area pohon ini? Gimana Kamel? Ini sahabat misteri, tiba-tiba Kak Melsha ini dimasuki oleh sosok yang wanita tadi. Coba. Assalamualaikum. Ya. Seperti tadi saya katakan, ada salah satu perempuan penghuni sini ingin berinteraksi. Ini bulu saya berinding loh, Mas Ageng. Ya, kurang, ini ya gimana? Kalau mau lebih jelasnya Mas Andi boleh tanyakan langsung kepada beliau. Oke, baik. Dengan siapa ini? Kamu dengan siapa namanya? Kamu nggak mau sebutin namanya ya? Oke, jadi kamu memang yang huni di area pohon bambu ini ya? Ya udah. Jadi ada salah satu penghuni sini perempuan, dia itu nggak bisa bicara, Mas. Oke, jadi kamu ini maaf bisu ya kamu ya? Oh nggak juga? Memang kamu nggak mau komunikasi sama saya? Nggak mau komunikasi. Ya udah, kalau gitu kalau kamu nggak mau berkomunikasi dengan kita tidak mengganggu ya. Kita hanya pingin tahu aja. Kedatangan kita ke sini hanya pingin mengulas sejarah dan cerita apa yang ada di lokasi ini. Kalau gitu kamu boleh silakan pergi ya. Oke Mas Ageng, silakan dinetralkan kamelinya. Ya, jadi sosok wanita itu dia tidak mau interaksi sama kita, tapi sepertinya dia welcome sih ke kita. Ya, nanti kita coba tanya ke Kak Melsha ini tadi apa yang dia rasakan tentang hal tadi. Kak Melsha, butuh minum Kak Melsha? Ada minum? Oh nanti aja. Oke, Kak Melsha sudah bisa komunikasi sama saya? Kak Melsha? Sudah Kak Melsha ya? Oke, Kak Melsha boleh cerita nih sama sahabat tadi apa yang dirasakan? Jadi aku lihat ada perempuan memang dari atas sini. Emang kan tadi aku duluan jalan ke sini. Iya. Maksudnya tuh dia baik sih. Positif ya? Positif. Orangnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Standar standar. Kayak kita ukuran manusia normal lah ya. Cuma memang dia nggak bisa bicara. Kalau aku lihat agak susah untuk bicara. Sebenarnya mungkin dia bisa bicara, cuma dia nggak mau bicara. Ya mungkin itu yang aku rasain tuh seperti itu. Cuma nggak ngerti juga deh. Karena belum tahu, coba deh Mas Ageng. Mas Ageng mungkin yang bisa mengetahui. Jadi dia sebenarnya dia ingin berbicara kepada kita, Mas. Cuman sebelum kita masuk ke salah satu makam tersebut, betul. Jadi ada penghuni lain yang sosoknya ini tinggi besar. Jadi beliau itu selalu mengancam kepada perempuan yang ada di sini gitu loh. Lo nggak usah cerita ibarat kata. Lo nggak usah kasih tahu sepenuhnya ada apa. Jadi dalam tekanan gitu Mas Ageng. Benar. Jadi dia nggak boleh cerita terlalu jauh tentang area di sini ya. Iya benar. Makanya tadi saya langsung minta izin kepada Eyang. Alhamdulillah ya. Eyang tersebut mengizinkan. Jadi kalau poinnya sosok tinggi besar di depan makam itu negatif atau positif Mas Ageng? Berinteraksi lagi Mas Ageng. Kak Melsha juga ini kedua sahabat saya lagi mungkin ada yang disampaikan ke sahabat saya ini. Ya Mas Ageng? Seperti apa Mas Ageng? Nah, nanti kita akan coba nanya. Gimana Mas Ageng? Beliau mengizinkan. Ya? Tapi beliau mengasih waktu kepada kita. Oke, kita nggak boleh berlama-lama ya? Iya benar. Mungkin biar lebih enaknya dan mempersingkat waktu kita langsung ke dalam aja. Oke, yuk sahabat misteri, kita coba langsung ke area makam keramat itu ya. Ya, sahabat misteri, ini kita sudah sampai di gerbangnya ya Kak Mel ya, Mas Ageng ya? Iya benar, ini gerbang. Oke. Kita masuk, dan sebelum masuk itu ada makam. Dua makam. Ini ada, boleh lihat ya. Assalamualaikum. Ini ada dua makam ya Mas Ageng ya. Boleh dilihat, mungkin Mas Ageng bisa ada interaksi ini, misalkan makam siapa yang ada di area ini Mas Ageng? Ini kalau dibilang makam Mbah. Mbah ya? Iya. Ya. Ups. Kenapa Mas Ageng? Oh ini tiba-tiba jarinya Mas Ageng nih
ada keluar kayak keringat atau air, Mas Ageng? Iya, air. Air ya, kayak Padahal berembun. posisi kita nggak gerimis atau nggak hujan. Ya, itu menandakan apa, Mas Ageng? Alhamdulillah beliau Menyambut kita dengan ramah ya. kalau saya bilang ini berarti dia mengizinkan untuk kita mengambil air. Oke. Jadi Alhamdulillah. memang kita tujuan kita itu kita tidak mengganggu atau mengusik ya Mas Ageng ya. Benar. Kita hanya ingin tahu sejarah di lokasi ini dan juga ceritanya seperti apa. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan ke area dalam, saya ada sahabat ini dari tanah Sunda. Saya langsung aja panggilkan sahabat saya ini Cang Edo. Halo Cang Edo. Selamat malam Cang Edo. Nah, ini perkenalkan, ini Mas Ageng, Kak Melsya. Cang Edo, ini beliau ini adalah pengusaha perkebunan ya. Waduh. Oke, jadi Cang Edo ini apa yang dirasakan setelah ada di area depan ini, Cang Edo? Kuat banget ya auranya. Auranya agak merinding ya. Oke, jadi kita mau coba mengekspor ke area dalam ya. Kita ingin tahu sejarahnya apa dan lokasi ini dulunya lokasi apa gitu ya. Karena di sini ada makam keramat Cang Edo ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke area dalam ya. Yuk, silakan. Yuk. Kita salam dulu ya. Assalamualaikum. Oke, ini sahabat misteri, kita sudah sampai di area gerbang ya. Nah, ini area gerbangnya ya Mas Ageng ya. Dan Ya, yuk, seperti silakan, yang tadi silakan. saya katakan ke Mas Yuk, Andi, Cang. Ya. Gimana dan Mas seperti Ageng? yang Ada apa? saya katakan ke Mas Andi di Ya. salah satu makam ini Ada sumur keramat. sumur ya? Ternyata benar. Padahal kita baru, Belum masuk ke dalam ya? Iya, belum pernah. Ya, Saya di ini cuman mencoba menerawang ya, Iya, menerawang ya. Ternyata iya. Ya, jadi tadi Mas Ageng melihat sebelum kita ke area ini, dia sudah melihat itu kalau di dalam ini ada terdapat sumur ya. Ternyata benar adanya ya. Dan Seperti apa Mas Ageng? di sumur keramat tersebut ada penunggunya sesosok wanita yang sangat cantik. Sangat cantik. Ya, Seorang putri. bisa dikatakan seperti itu. Oke. Jadi penunggunya sesosok wanita dan berparas cantik ya Mas Ageng ya. Iya. Nanti kita mau coba ke mana dulu? Mau ke sumurnya atau ke area makam dalam? Mungkin kita ekspos di area depan aja. Oke, yuk kita ke depan yuk. Yuk, Cang Edo, silakan kita ke area depan ya sama Kamel ya. Jadi kita sambil di sini nggak apa-apa, Mas Ageng? Sambil duduk ya. Iya. Assalamualaikum. Kita mohon izin ya. Ya. Jadi di sini ya, sambil duduk ya. Yuk, kamera boleh. Ya, jadi Mas Ageng, ini apa yang mau disampaikan setelah kita sudah berada di area makam? Jadi makamnya ini ada di dalam nggak, sahabat misteri? Ya, betul ya Mas Ageng ya? Benar. Dan ini tidak ada yang huni ya? Enggak ada yang huni. Nah. Paling cuma hanya sekedar menjaga mungkin. Ya. Menjaga pun paling hanya Sesekali ya, sesekali ya? Sesekali, dan itu Ya, pun ya. datangnya siang. Betul, karena malam harinya ini tidak ada penerangan, sangat gelap, dan di sini adalah lokasinya itu sangat kayak di pinggiran gitu ya, jadi Iya. kayak tidak terjamah dengan masyarakat luas. Ya, oke Mas Ageng seperti itu ya. Iya, benar. Boleh, nanti kita mau coba berinteraksi dengan yang ada di sini, seperti itu bisa Mas Ageng? Insya Allah ya. Saya nggak pernah menjanjikan, tapi saya selalu berusaha. Mencoba ya, berusaha ya, karena kita juga pengen menggali cerita dan sejarah apa yang ada di sini gitu ya. Nanti bisa bermediator dengan Kak Melsya ya, Kak Melsya ya, seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita silakan Mas Ageng. Yang tadi saya katakan, berhubung kita dikasih waktu Ya, nggak terlalu lama ya. lama, Oke, makanya kita langsung singkat menjawab. aja ya. Oke, Kang Edo, kita melihat ini ya, ini Kak Mel akan coba dimasuki ya oleh penunggu yang di sini ya. Insya Allah. Jadi kita akan coba menggali sejarah atau cerita yang ada di lokasi ini. Nanti kita ingin tahu sosok wanita kah atau pria yang memasuki Kak Melsya. Jadi ya Mas Ageng ini coba memberikan arahan kepada Kak Melsya ya. Ya semoga kita bisa dapat informasi yang valid ya. Assalamualaikum. Oke, ini dengan siapa?
Oke, Ibu Ratu Kencana ya. Oke, kita mohon maaf ya Ibu Ratu Kencana kalau kedatangan kita mengganggu. Kita tidak mengganggu dan tidak mengusik, kita ingin tahu aja lokasi ini sejarahnya dulunya seperti apa gitu ya. Gak apa-apa ya Ibu ya. Oke, Ibu, ini di belakang kita ada makam, itu makam apa Ibu? Sosok, maksudnya Prabu siapa Ibu? Itu Prabu Angin-Angin. Prabu. Ya, betul ya. Itu Eyang Angin-Angin ya. Prabu. Eyang Prabu Angin-Angin itu dulu dia tokoh apa? Tokoh spiritual agama kah atau apa Ibu? Seperti itu ya. Jadi menyebarkan agama ya, keagamaan gitu ya. Oke. Ya mungkin seperti yang tadi saya katakan ke Mas Andi, barangkali Mas Andi mau masuk ke air. Oke. Ibu, ada yang mau masuk lagi. Oke, ada yang ingin bergantian? Tapi sepertinya gimana Mas Agam? Sebentar. Ya. Makanya saya sambil lihat posisi badan kamel Ya. masih buat atau enggak, mungkin ini buat yang terakhir kali ya. Oke. Ya. Untuk ini ya. Itu ya. Ya. Mediator ya. Ya, Cang Edo. Jadi seperti itu Cang Edo. Tadi ada sosok Ibu Ratu Kencana ya. Ya. Jadi gimana Cang Edo? Apa ya? Siapa kalian, ha? Halo, assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Kalian siapa? Iya. Mohon maaf ya. Saya manggilnya Eyang ya. Enggak, ini Mbak. Oh, Mbak. Yang di makam depan. Oh Mbak. Mohon maaf ya Mbak kalau kita mengganggu. Saya cuma ingin tahu sejarah dari lokasi ini Mbak. Gak apa-apa ya Mbak ya? Gak apa-apa ya? Ya Mbak ini memang penunggu di sini ya yang jagain lokasi ini ya? Ya, Oke. Di sana ada air dan ada sumur ya? silakan ambil, jangan disalahgunakan. Iya. Ya nanti kita Ambil. izin ambil ya airnya ya. Ambil. Oke. Dulu ini lokasi. Beli. Kenapa Mas Agam? Coba langsung di netralkan aja Mas Agam, Kak Melsianya. Nah, ya tadi ada dua sosok yang masuk ke Kak Melsia, yaitu tadi Ibu Ratu Kencana dan juga tadi Eyang, tapi dia nggak sebutkan namanya ya, Cang Edo ya? Iya. Tadi ada dua sosok yang Cang Edo ya? Tapi sepertinya beliau mengizinkan kita untuk mengambil air yang ada di sumur di sana ya? Nah katanya di sana memang mungkin ada manfaatnya ya Mas Agam ya? Untuk airnya ya? Oke, kalau gitu coba kita langsung ke area sumur ya, Kamel ya? Kamel sudah oke? Mungkin kamel untuk di sini aja. Oke, Kamel di sini aja ya. Yuk kita coba langsung ke area sini Cang Edo ya. Silakan kita langsung bergeser ke area sumur ya Mas Agam ya, Cang Edo ya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk, silakan Mas Agam dulu. Ya, ini area sumurnya ya Mas Agam. Iya, alhamdulillah kita udah dapat izin. Kita sudah diberikan izin ya. Dan mungkin Cang Edo, saya boleh minta ke area maaf ini? Ya, gimana? untuk pengambilan air saya nggak bisa mengekspos gitu loh. Oh gitu. Iya. Karena beliau meminta seperti itu. Oke, jadi sahabat misteri, untuk aktivitas kita mengambil air kita tidak diizinkan untuk di-record ya. Nanti kita coba review setelah diambil airnya ya. Sahabat misteri, tadi kita sudah proses pengambilan air dari sumur yang ada di makam keramat ya, Mas Agam ya, Cang Edo ya. Iya, betul. Nah ini airnya kita tidak bisa ngambil terlalu banyak juga ya, Benar. karena aksesnya agak susah ya, dalam banget ya. Iya udah gitu talinya Cang, ya? juga nggak nyampe. Nggak nyampe ke dalam gitu ya, Iya. ke dasar. Oke, jadi yang Mas Ageng lihat dari air di sana tuh ada berkhasiat apa kalau secara pandangan Mas Ageng nih? Sebenarnya air ini nggak jauh beda sama di kampung saya Mas, di Tuk Di Jimat. Tuk Jimat Tegal ya. Yang waktu kita Jawa mau Tengah ekspos ya. tapi nggak jadi karena Ya, hujan betul, kan. betul. Jadi dia ini Ya. kalau orang percaya dan yakin ini ya balik lagi kan Kepercayaan kepada Allah masing-masing gitu gitu loh, ya, ya. betul. Cuman kita apa salahnya kalau ikhtiar Ya. gitu loh Mas. Karena mungkin memang kebesaran Allah itu berbagai dengan ini ya Cang ya, dari air atau dari tempat gitu ya Mas Ageng ya. Benar. Karena memang kebesaran Allah itu sangat luar biasa ya Mas Ageng ya. Benar.
Karena Dan kenapa tadi saya bilang sama Mas Andi nggak boleh mengekspos pada saat pengambilan air, karena banyak penghuni di situ dia nggak suka tersorot oleh kamera. Satu kamera dan kedua lampu. Oke, jadi poinnya yang Mas Ageng sampaikan adalah pada saat kita mengambil air, memang kita diizinkan ya Mas Ageng ya, tapi kita tidak boleh merekod gitu Cang ya. Ya karena mungkin ada yang tidak kayak kode etik lah seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya juga kita tidak boleh lama-lama di area dalam karena kita dikasih izin cuma sesaat ya Cang ya. Oke, jadi Mas Ageng mau kita sudahi dulu pertemuan kita malam ini. Untuk lokasi dan tempat ini, alhamdulillah kita udah menemu jawabannya bahwa kita sudah ketemu sama yang namanya Eyang Prabu Angin-Angin ya. Ya, jadi cerita dari makam keramat ini kita sudah mendapatkan jawabannya ya Cang ya. Yaitu makam tersebut adalah makam Eyang Prabu Angin-Angin yang dulunya adalah penyebar agama Islam ya. Ya Mas Ageng ya. Gitu ya Cang Edo ya. Oke, kalau gitu kita closing di area depan karena memang kita tadi sudah tidak boleh lama-lama di area dalam. Kalau gitu saya Andi Winata mewakili Cang Edo, mewakili Mas Ageng pamit undur diri. Kekuatan yang tak tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tonton konten saya ini dari sisi positif ya teman-teman sahabat misteri. Jadi poinnya adalah kita itu hanya ingin menggali cerita dan sejarah. Seperti itu Mas Ageng ya? Benar. Oke, Cang Edo ya. Kalau gitu kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.